memerankan si A si B, karena memang saya di sini figur saya tetap Mandra. Dan salah satu kesulitan yang mungkin karena saya nggak lari dari apa yang saya biasa lakukan, ya alhamdulillah semuanya itu berjalan dengan lancar. Apalagi memang di sini juga kan udah jelas masing-masing ketiga tokoh di Warkop itu memang kita udah saling udah hafal dalam cerita itu. Bang Mandra, tapi apa sih yang bikin Bang Mandra tertarik ngambil proyek ini? Mungkin apa karena memandang Warkop ini atau gimana? Salah satunya ya terus terang aja ini kesempatan yang tadi saya bilang bahwa ini bagian dari film yang saya banggakan pada saat saya masih boleh dibilang intinya orangnya masih komplit, orangnya masih ada. Sekalipun yang ini merupakan salah satu filmnya udah merupakan salah satu anggaplah bahasanya nggak aslinya atau ini karena memang animasi, tapi saya juga yang tadi saya bilang saya punya kebanggaan tersendiri. Saya pernah terlibat di dalam film bagian dari film idola saya. Bang Mandra, pengalaman isi suara di film animasi ini gimana? Iya, saya kan pengalaman di era zamannya waktu layar lebar itu jadi double, ngisi suara saya sendiri. Dan saya juga punya pengalaman pada saat saya bukan tampil artinya mengisi suara di beberapa radio dulu. Nah, jadi intinya sekarang kalau tiba-tiba kita ngisi suara ya rasanya nggak begitu kaget ya. Bang, ada momen-momen lucu nggak sih saat ngisi suara gitu, maksudnya momen yang abang nggak bisa? Kalau lucu ya paling juga di antara temen karena memang kita duduknya ngeriung, diambil secara suara tok. Ada salah satu temen ya mungkin dia biasanya manggung atau biasanya dia main diperagain gitu. Jadi pada saat dia ngisi suara dia ikut nggak bisa diem gitu, gesturnya dia bergerak kayak ngerasa main sendiri. Nah, jadi kalau tadi saya bilang ya mungkin entah itu bawaan atau gimana, yang jelas buat saya itu ya jadi lucu aja gitu. Tapi Bang Mandra, maaf, untuk isi suara ini butuh waktu berapa lama? Saya nggak lama. Ya itu tadi balik lagi dengan kemudahannya karena memang saya nggak harus jadi siapa-siapa, nggak harus kayak saya nggak ngisi suara intro apa yang lainnya gitu. Saya tetap yang ngisi suara saya sendiri. Jadi tingkat kesulitannya itu ya hampir nggak ada. Gitu aja. Bang, di saat habis tadi nonton di Gala Premier, melihatnya seperti apa Bang tadi? Gimana? Filmnya seperti apa film? Ya itu tadi balik lagi kembali ke masalah yang saya suka adalah dengan peran-perannya yang dulu pernah saya tahu ini hampir masih tetap ada. Jadi kalau buat saya secara pribadi kayak ngimpi gitu. Sekalipun ya emang itu bukannya wujud aslinya, tapi kita ngelihatnya kayak beneran aja adanya. Sekalipun memang ini lebih ke konsepnya lebih ke anak-anak. Gitu. Tentu yang kaitan dengan masalah jok-joknya juga ini udah lebih ke arah anak-anak. Kira-kira gitu. Bang Mandra, tadi maaf, Iqbal bicara perjalanan karir nih, itu dubber dulu atau syuting dulu atau saya bukan jadi dubber pada saat itu, bukan dubber kayak ngisi suara tok gitu ya. Di film itu saya ngisi suara film saya sendiri. Bukan tiba-tiba saya memerankan siapa suaranya saya, bukan. Saya ngisi suara saya sendiri. Gitu. Artinya bukan bahasanya ngisi suara bahasanya. Ya Bang, pertama di Lenong Bang Ya, perjalanan karir ya. Ya situ terus tahun 75 pertama kali saya main TV. Tahun itu muncul pertama kali. Nah, muncul pertama di film saya tahun 78. Jadi film 8. Kebetulan saya di tahun 78 pertama kali main film juga saya jadi kenek. Cuma bedanya kenek opet sama kenek truk. Gitu. Ya. Oke. Kenangan khusus sendiri nanti Bang, sebelumnya apakah pernah ketemu sama Dono Kasino Indra pada zaman? Oh iya, kalau sekitar tahun 80-an dulu saya kadang-kadang suka manggung. Dulu kan ada bahasa kata kalau manggung ada gabungan. Nah, kadang-kadang kalau dia
dia acara lawakannya saya dulu kan disebutnya yang suka nari-nari gitu. Mungkin kalau orang dulu, kalau saya itu zaman TVRI saya suka nari. Nah itu ada salah satu acara saya nari sambil lawakan, mantan lawakannya dia. Jadi kasarnya kalaupun nggak satu film zaman itu suka ketemu. Bang Mandra dengan kehadiran pelawak-pelawak junior saat ini menjadi ancaman nggak sih? Wah kagak, malah bangga saya karena memang itu bisa lestari terus. Bahkan yang namanya kreativitasnya juga kalau dibanding era dulu kan sekarang udah bisa lebih leluasa dan lebih punya kebebasan. Kalau dulu zaman saya lawak ya mungkin boleh jujur amat sangat terbatas. Apalagi kalau udah bicara masalah tampil kita di beberapa tempat yang sifatnya protokoler, ya udah capek dah, sakit gigi gitu sebenarnya. Nah, artinya jangan sampai nyinggung, jangan sampai kesinggung, jangan sampai ngeritik, jangan sampai terkritik. Nah itu amat sangat wanti-wanti. Artinya ruang kebebasannya juga amat sangat terbatas. Tapi di era sekarang kan nggak ada urusan gitu, kira-kira gitu. Ada kenapa pernah dibungkam masih Bang? Oke, waktu ngelawak bareng Bang Benyamin di depan presiden, Kenapa? Pernah dibungkam sih. Ya itu tadi saya bilang, kalau udah bicara masalah main di tempat pejabat, apa itu orang nomor 1 atau nomor 3 atau nomor 7, itu pasti ada bahasa kata doktrinnya kaitannya dengan masalah aturan-aturan itu kita amat sangat ketat. Kadang-kadang itu 2 bulan sebelumnya juga itu udah banyak banget titipan. Kadang waktunya muncul kita tampil, bingung awak apa nih. Ada ancaman nggak sih Bang? Ya, bukan ngalamin aja dia. Apa tuh Bang? Pernah diapain nggak sih Bang? Ya, dia apa-apain sih kagak, artinya di blacklist itu pasti. tapi itu akhirnya buat bikin Bang Mandra harus nahan diri ya untuk ngelawak di masa itu. Ya di era itu bukan dalam arti harus nawakan diri, mungkin nanti semuanya juga punya aturan seperti itu. Karena memang nggak bisa lari dari itu. Ya, jadi kalau udah bicara ini, bahkan saya pernah nggak mau tampil aja didatengin yang hijau. Artinya harus berangkat. Jadi dengan segala macam ribuan alasan juga nggak ada urusan kalau depan pintu udah ada yang nongkrongin, kira-kira gitu. Jadi mau nggak mau harus mau. Bertahan atau melawan Bang? Melawan lagi. Bang, Kondisi hari ini Bang Mandra ngeliatnya lebih bebas nih. Ya itu tadi balik lagi dengan kesempatan pelawak-pelawak anak-anak yang baru juga. Jadi ya lebih luas, lebih gamblang, lebih ruang geraknya lebih bebas, secara kreativitas juga lebih maju. Gitu aja. Bang, sedikit tadi kan Pak Dino bilang ada di map kuning. Kalau Bang Mandra sempat dibilang nggak ada di map merah atau map kuning. Enggak, ditakut-takutin dia. Gimana tuh? Sedikit. Ya, itu tadi doktrin, nggak boleh begini ya, awas loh. Yang ngomong kumisnya gede. Oke.